Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Eka Safitri, saya NIM 24. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, semester 6. Di sini saya akan memaparkan mengenai lembaga keuangan yang bernama PT BPRS Amanah Sejahtera. Saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan, visi misi dari perusahaan, manajemen dari perusahaan, struktur organisasi, hingga proyeksi keuangan. Sebelum saya menjelaskan mengenai PT BPRS yang telah saya pilih, buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel di bawah ini agar saya lebih semangat untuk membagikan materi-materi mengenai lembaga keuangan yang lainnya. PT BPRS Amanah Sejahtera didirikan pada tanggal 2 Februari 2020 dan mulai beroperasional pada tanggal 1 April 2020. PT BPRS Amanah Sejahtera ini memiliki satu kantor pusat yang berlokasi di Jalan Sultan Hadirin, 4 km Tahunan Jepara. Didirikan oleh beberapa alumni dari Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus atau IAIN Kudus. Di antaranya adalah 1. Risa Eka Safitri, 2. Devi Rahmawati, 3. Elizar Maulana, 4. Amanda Dwi Nailasari, dan yang terakhir adalah Hanis Alfa Hakim. Visi dan misi PT BPRS Amanah Sejahtera. Visinya adalah menjadi BPRS yang amanah dan bermanfaat untuk umat. Sedangkan misinya adalah memberikan layanan produk perbankan syariah yang cepat, tepat, akurat, dan berperan aktif dalam perekonomian masyarakat menengah ke bawah sampai menengah ke atas, pedagang, serta UMKM. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang sehat yang berbasis syariah, serta melayani customer dengan amanah. Siapa saja pendiri dari PT BPRS Amanah Sejahtera? Pendiri PT BPRS Amanah Sejahtera ini adalah alumni dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah A, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Ada 5 pendiri dari PT BPRS Amanah Sejahtera, yaitu yang pertama adalah Risa Eka Safitri, yang kedua adalah Devi Rahmawati, yang ketiga adalah Elizar Maulana, yang keempat adalah Hanis Alfa Hakim, serta yang terakhir adalah Amanda Dwi Nailasari. Bagaimana sejarah dari PT BPRS Amanah Sejahtera? PT BPRS Amanah Sejahtera mengalami 3 tahap dalam pembukaannya. Pada tahap pertama, PT BPRS Amanah Sejahtera memulai dengan modal awal senilai 150 juta rupiah. Pada tahap 2, PT BPRS Amanah Sejahtera menyerahkan permohonan pembukaan kepada Bank Indonesia. Pada tahap 3, PT BPRS Amanah Sejahtera mendapatkan izin prinsip dari Bank Indonesia dengan nomor 8-45-Kep.BBI-2020 pada tanggal 31 Desember 2019. Bagaimana sih manajemen perusahaan dari PT BPRS Amanah Sejahtera? Kita simak berikut ini. PT BPRS Amanah Sejahtera diatur dengan berbagai manajemen atau jabatan sesuai dengan fungsi, tugas, serta tanggung jawabnya masing-masing. Manajemen dari PT BPRS Amanah Sejahtera ini terdiri dari komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direktur Perusahaan, Customer Service, Accounting Officer, Funding Officer, Teller, Customer Service, serta yang terakhir adalah Security. Siapa saja yang menduduki fungsi dan jabatan PT BPRS Amanah Sejahtera? Yang menduduki dari Dewan Pengawas Syariah adalah Dr. Ihsan Maulana LCMA serta Anissa Adah SEME. Kemudian, Direktur Utama Perusahaan dari PT BPRS Amanah Sejahtera adalah Hadafi Ilham Maulana SE. Kemudian, Komisaris dari PT BPRS Amanah Sejahtera adalah Adinda Eka Dwi serta Rindiantika SE. Dan Direktur Operasional dari PT BPRS Amanah Sejahtera adalah Adrian Saputra SE. Ketua Bagian Operasional dari PT BPRS Amanah Sejahtera adalah M. Abdul Aziz.
dan akun official PT BPS Amanah Sejahtera adalah Nur Ahli Sofi. Kemudian funding officer dari PT BPS Amanah Sejahtera adalah Alda Amalia, dan Teller diisi oleh Hilda Septika Dewi dan Sofiana Rahmawati. Customer service diisi oleh Adinda Meira, serta yang terakhir M. Fandi Setiawan sebagai security. Selanjutnya adalah produk-produk dari PT BPRS Amanah Sejahtera. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, PT BPRS Amanah Sejahtera memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum, piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas 3 kategori, yaitu produk penghimpunan dana atau funding, kemudian produk penyaluran dana atau financing, dan produk jasa atau service. PT BPRS Amanah Sejahtera memiliki berbagai macam produk, diantaranya adalah tabungan sejahtera syariah atau bisa disebut dengan Tasya, kemudian tabungan pendidikan sejahtera atau TPS, tabungan hari raya sejahtera atau Tahras, pembiayaan mikro, pembiayaan perdagangan, serta pembiayaan gadai emas. Bagaimana sih syarat dan ketentuan dari produk-produk PT BPRS Amanah Sejahtera? Kita simak berikut ini. Syarat dan ketentuan produk Tasya hanya mengumpulkan fotokopi KTP, SIM atau paspor, setoran awal minimal Rp15.000 serta setoran selanjutnya minimal Rp20.000. Produk TPS, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KTP atau kartu tanda mahasiswa bagi yang sudah berumur, mengisi formulir rekening pembukaan tabungan, setoran awal minimal Rp10.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp10.000. Untuk produk Tahras, hanya mengumpulkan fotokopi KTP, SIM atau paspor, mengisi formulir tabungan, setoran per minggu Rp15.000 atau setoran per bulan senilai Rp50.000. Pada produk premi, hanya mengumpulkan fotokopi KTP suami dan atau istri, fotokopi kartu keluarga, mengisi formulir, serta mengumpulkan agunan seperti sertifikat, BPKB, atau bisa yang lainnya. Pada produk PPR, mengumpulkan fotokopi KTP suami dan atau istri, fotokopi kartu keluarga dan atau istri, mengisi formulir, serta mengumpulkan agunan seperti sertifikat, BPKB, atau yang lainnya. Dan yang terakhir, produk emas sejahtera. Pada produk emas sejahtera ini, customer hanya mengumpulkan fotokopi KTP, surat pembelian emas, mengisi formulir pembiayaan emas, membayar biaya perawatan sesuai yang sudah ditentukan. CSR atau Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Corporate Social Responsibility adalah nilai dan standar yang dilakukan berkaitan dengan komitmen dunia usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat menjadi lebih luas. Nah, PT BPRS Amanah Sejahtera melaksanakan program CSR atau program sosial kepada masyarakat. Dalam program sosial kepada masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Dasar, sebagaimana Corporate Social Responsibility atau CSR bagi perseroan terbatas atau PT, dan tertuang pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang kewajiban CSR bagi perseroan terbatas atau PT. PT BPRS Amanah Sejahtera melaksanakan program Corporate Social Responsibility dengan pemberian paket sembako dan uang tunai kepada kaum duafa setiap tahunnya, santunan anak yatim piatu setiap bulan suci Ramadan, pembagian takjil per 1 minggu sekali kepada pengguna jalan yang melewati kantor BPRS Amanah Sejahtera ketika bulan Ramadan. Kemudian bantuan kepada masyarakat
yang terkena bencana alam dengan pemberian bahan pokok, makanan, dan pakaian. Serta yang terakhir, PT BPRS Amanah Sejahtera membagikan paket pendidikan kepada warga Jepara yang kurang mampu dalam pendidikannya. Rincian penggunaan modal dari PT BPRS Amanah Sejahtera. Ada 4 rincian penggunaan modal dari PT BPRS Amanah Sejahtera ini. Dimulai dari modal awal yang berjumlah 150 juta rupiah, kemudian biaya operasional senilai 72 juta rupiah, gaji keseluruhan karyawan dari PT BPRS Amanah Sejahtera senilai 46.500.000 rupiah, serta yang terakhir, modal kas untuk pembiayaan dari PT BPRS Amanah Sejahtera senilai 31.500.000 rupiah. Itu tadi adalah keseluruhan dari penjelasan PT BPRS Amanah Sejahtera. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.